Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini yang terbuka saja ya. Oke. Ada Phoenix dan Shape. Ini saatnya atau ini waktunya kamu mengakhiri atau memotong siklus yang sudah tidak berjalan dengan baik, atau ada siklus atau situasi yang membuat kamu stuck, membuat kamu tidak ada perkembangannya, mau itu dari bidang percintaan kah, atau karir kah, atau apapun ya yang membuatmu tidak ada perkembangannya, stuck seperti itu. Mulailah menerima untuk melangkah maju ya, bergerak. Dan aku lihat di sini akan ada suatu kedatangan atau ada sesuatu yang akan datang kepadamu, dan ini sesuatu yang memang kamu butuhkan ya, terutama tentang fase baru dalam hidupmu. Kamu harus bisa menghidupkan kembali pembaharuan di dalam hidupmu. Kamu harus bisa bertumbuh dan berubah, terutama dalam pola pikirmu yang selama ini mungkin stuck ya, selama ini tidak memberikan keuntungan bagi hidupmu, tidak memberikan kebahagiaan kepadamu. Lepaskan ya, ini saatnya kamu untuk memulai fase baru dalam hidupmu. Oke, kita lihat apa fase baru di dalam hidupmu yang akan terjadi. Apakah ini percintaan, apakah ini tentang karir, atau kehidupan lainnya? Oke. Percintaan kalau aku lihat di sini ya. Oke. Jadi aku melihat saat ini kamu memandang masa depan percintaanmu. Sekarang kamu mulai memilih atau memikirkan tentang siapa sih seseorang yang tepat untukmu, siapa sih orang yang pantas bersamamu, dan seperti apa masa depanmu kamu ingin jalani bersama pasanganmu nantinya. Kamu ingin bertemu dengan seseorang yang seperti apa? Aku lihat di sini kamu memang pengen punya pasangan yang mau sejalan untuk mencapai tujuan bersama di kemudian hari gitu ya. Karena mungkin selama ini kamu menjalani hubunganmu dengan seseorang yang ketika kamu menjalani hubungan itu, kamu tidak merasa ada kestabilan ya di hubungan kalian. Bahkan adanya ketidakpastian tentang arah tujuan hubungan ini mau dibawa kemana. Sehingga saat ini aku lihat kamu sudah berpisah dengan seseorang. Terus juga aku melihat memang akar dari hubungan ini tuh sangat gampang goyah ya. Sehingga aku melihat sering sekali terjadi ghosting, atau sering terjadi kayak meninggalkan pasangan begitu saja demi tujuan yang egois ya, entah ini kamu, entah ini dia. Tapi kalau aku rasa sih dia yang sering meninggalkan kamu demi tujuan egoisnya. Sehingga aku melihat mungkin kamu kayak sudah tidak yakin dengan keberlangsungan hubunganmu jangka panjang bersama si dia, orang lamamu. Dan aku lihat juga ternyata banyak konflik dan perselisihan di antara kamu dengan dia. Mau ini kalian sudah menikah kah, atau kalian belum menikah ya. Intinya aku lihat di sini ada konflik dan perselisihan di antara kalian berdua. Banyak sekali ketidaksepakatan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Terutama ini tentang masalah keuangan. Karena mungkin pasanganmu ini sebenarnya merasa tertekan dengan memiliki beban kewajiban finansial di hubungan ini.
Kalau misalkan kamu dengan dia sudah menikah, aku melihat dia kayak stres dengan beban finansial, ya. Entah apa yang terjadi, tapi aku lihat kayak dia kayak mungkin pendapatan dia tidak sebesar pengeluaran keluarga kalian, ya, atau mungkin dia mungkin habis bangkrut, ya, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan kewajiban keluarga seperti itu. Kalau misalkan kalian belum menikah, ada kemungkinan mungkin ada apa ya, semacam kayak jomplang gitu ya, dari pendapatan kamu dengan si pasanganmu, si pacarmu, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga ketika kalian menikah, kalian yang sudah menikah juga mungkin bisa jadi ada kejomplangan di pendapatan. Mungkin si wanita lebih keuangannya lebih bagus daripada si pria, atau sebaliknya, tergantung ya, kalian situasikan aja. Atau mungkin ketika kalian pacaran pun seperti itu, si wanita mungkin lebih besar pendapatannya daripada si laki-laki, sehingga si laki-laki, ya, pasanganmu itu kayak insecure, kayak nggak percaya diri, kayak nggak mampu, ada suatu beban yang dia rasakan, terutama tentang materi. Intinya kayak gitu deh ya, ada masalah dengan materi gitu. Dan aku melihat bahwa nampaknya sebentar lagi kamu akan bertemu orang baru, ya, atau bisa jadi orang baru ini adalah teman terdekatmu. Jadi sebenarnya ada kamu bersama si dia ini akan menjalani atau ada dalam suatu hubungan yang mana di sini muncul perasaan yang segar, ya, terhadap orang barumu ini. Tapi bisa juga mungkin dia dari circle pertemanan kamu. Dan aku melihat bahwa hubungan ini bisa bertumbuh atau berkembang ke tingkat yang lebih menyenangkan, yang baru, bahkan mengalami suatu transformasi yang menguntungkan bagi kalian berdua. Bisa jadi sampai ke pernikahan. Nih aku lihat ada Ten of Cups, ya. Yang terpenting adalah di sini percayai instingmu, ya, serta hindari kejadian-kejadian atau apa ya, situasi-situasi yang membuat rumit dalam hidupmu bersama dia, gitu ya. Nggak usah dipermasalahkan cuma gara-gara hal sepele gitu, jadi nggak usah dibuat rumit gitu ya. Intinya ikuti saja instingmu, nggak usah cari masalah, ya. Ikuti insting untuk bisa menilai, ya, menilai siapa dia, apakah dia memang orang yang tepat, apakah dia memang orang yang bisa dipercaya, seperti itu ya. Intinya di sini kamu harus mengikuti instingmu agar tidak terjadi permasalahan yang serius antara kamu dengan orang baru ini, gitu ya. Karena mungkin selama ini ketika kamu dengan orang lama, kamu itu mungkin sering cari-cari masalah, sering mengungkit-ngungkit, sehingga yaitu hubunganmu dengan orang lama rusak, gitu ya. Jadi ketika nanti dengan orang baru ini, tolong jaga jangan sampai kamu membuat atau tolong hindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit di hubungan kalian, kayak gitu ya. Karena Ace of Cup itu masih rentan hubungannya, ya, masih rentan, atau bisa jadi hubungan ini akan rentan kalau kalian tidak saling paralel dalam effort. Kalau kalian tidak saling take and give yang setara, gitu ya, dengan orang baru ini. Dalam memberi dan menerima tidak setara, atau dalam effortnya tidak setara, dalam upaya atau usaha untuk memperjuangkan hubungan ini tidak sebanding, tidak setara, maka hubungan ini gampang goyah, gitu ya. Aku lihat di sini. Maka dari itu hindari hal-hal yang membuat rumit dalam hubungan kalian. Dan pasangan barumu ini atau orang barumu ini juga ternyata orang yang kalau misalkan udah ada situasi rumit atau kamu punya masalah gitu sama dia, dia akan ngediemin kamu, gitu ya. Dan memang sikapnya juga orangnya dingin. Aku lihat di sini ya, orangnya dingin, orangnya cuek, gitu ya. Agar kamu itu bisa introspeksi diri. Kalau memang salah ini ada di kamu yang suka cari-cari masalah, dia akan diemin kamu,
ya, biar kamu paham konteksnya ya, kenapa sampai dia diem ya. Berarti intinya di sini dia tidak mau memperbesar masalah atau memperumit masalah gitu ya. Kalau di sini kamulah yang suka cari-cari masalah gitu ya. Dan memang orangnya juga dingin ya, orangnya kayak sok cuek gitu ya. Oke. Kemudian tapi dia ini akan selalu mencoba untuk tetap berkomunikasi, bernegosiasi ya, mengakhiri masalah-masalah atau perselisihan-perselisihan di antara kalian. Dia akan lebih ini kok, lebih apa itu namanya, akan lebih memperhatikan hubungan kalian kok ya, walaupun nih orang nantinya ngediemin kamu duluan gitu ya, dingin terhadap kamu, tapi nanti dia duluan yang akan belajar untuk bernegosiasi dengan kamu, mengakhiri perselisihan, mengatasi rintangan, bahkan dia akan berkomunikasi dengan kamu untuk menyelesaikan masalah di antara kalian gitu ya. Yang terpenting adalah di sini jangan coba-coba melakukan hal yang sama seperti dulu ya. Jangan coba-coba kalian sampai-sampai tidak mau berubah demi perdamaian kalian berdua gitu ya. Cobalah untuk tetap membuka pola pikir, membuka hati, jangan keras hati, jangan keras kepala. Kalau di sini dia mencoba untuk berbaikan sama kamu, jangan keras kepala ya. Ingat, hubungan ini masih rentan, jadi nggak usah sok kekanak-kanakan ya. Tetap kalau dia ada niatan baik untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, welcome ya. Itu pesannya sih dari sini ya, karena di sini jangan sampai kamu menyabotase hubungan kalian karena kebiasaan lamamu timbul lagi di hubungan barumu gitu ya. Jadi aku lihat sebaiknya jangan sampai ada gangguan yang total, komunikasi yang akhirnya menyerah di antara kalian gara-gara ada kebiasaan lamamu yang kamu bawa-bawa ke hubungan yang baru ini ya. Sifat-sifat yang kekanak-kanakan, tidak mau welcome dengan pendapat pasangan, atau tidak mau saling mengerti tentang kebiasaan ataukah sifat pasangan gitu ya. Harus bisa terbuka. Kalau misalkan nggak suka, dibilangin, saling diomongin gitu ya. Jangan tahu-tahu marah, tahu-tahu sinis, tahu-tahu nyuekin pasangan. No, jangan kayak gitu. Jangan membiarkan kebiasaan lama yang kamu pertahankan dengan orang lamamu dulu kamu bawa ke hubungan kamu yang baru bersama orang baru ini. Oke? Itu. Karena kalau aku lihat sebenarnya ini orang ingin menjalin hubungan dengan kamu, bahkan ingin berkeluarga, ingin memiliki anak, punya rumah bersama, ingin menjalani keluarga bahagia dengan kamu. Gitu. Ya, jadi jika nanti ada kesempatan kamu bertemu dengan orang baru, memang di sini kayak ada sikap atau perilaku dia mungkin 11-12 dengan orang lama, cuman aku lihat di sini dia lebih perhatian sama kamu. Bahkan aku lihat di sini ada keseriusan yang akan dia jalani bersama kamu, yaitu memiliki keluarga bahagia bersama kamu. Seperti itu. Ya, oke. Kalau misalkan ternyata kamu udah lama nih nunggu, kok nggak ada orang baru ya yang datang ke kamu, malah orang lama yang datang ke kamu, berarti ini ceritanya orang lama pada versi baru ya. Dia yang dulunya memang cuek, dingin, tapi ternyata sudah ada perubahan terhadap dia. Dia akhirnya mau untuk kayak memperbaiki masalah di antara kalian. Jadi mungkin dulu memang orangnya suka lari dari masalah. Nah, sekarang ketika dia datang itu dia sudah berubah, justru malah sekarang lebih perhatian. Intinya seperti itu ya. Kalau dari Ace of Cup di sini sih aku lihatnya orang baru ya, orang baru ya. Tapi ini soalnya ada energi orang lama juga. Bisa jadi sifat orang baru 11-12 dengan orang lama, cuman dia lebih perhatian. Atau bisa jadi kalau misalkan
ternyata enggak kok, bukan orang baru yang datang Kak, ternyata yang datang orang lama. Berarti orang lama versi baru, dia sekarang lebih perhatian dari yang kemarin. Gitu aja ya, situasikan aja. Kalau aku lihat sih mungkin sebagian besar orang baru ya, tapi ada kemungkinan ini juga tetap orang lama. Tapi intinya ketika dia datang nanti, mau itu orang baru kah atau orang lama kah, di sini ada keinginan dia untuk berumah tangga bersama kamu. Ya, berumah tangga, memiliki anak, memiliki keluarga yang bahagia, sentosa, ya, sejahtera, ya. Aku lihat di sini. Tuh, jadi aku melihat di sini ya ada kesenjangan ya dari perekonomian. Jangan sampai ini terungkit lagi atau situasinya yang dari yang masa lalu kamu dibawa-bawa dengan orang baru gitu ya, jangan sampai. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya ini bisa jadi zodiak kamu atau orang yang nanti akan datang lagi ke kamu. Ya, ini ada zodiak dari Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Ya, jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Oke. Intinya di sini adalah kalian harus cut off sesuatu atau situasi yang sudah tidak menguntungkan kalian dan mulai menjalani kehidupan baru ya. Mulai untuk bertransformasi. Jadi siapapun nanti yang akan datang ke kamu, kalau memang ceritanya sama dengan ini, ya melangkah, tapi dengan versi terbaru ya, karena ini fase baru dalam hidupmu, aku lihat. Dan bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu atau bulan lahir orang yang nanti akan datang ke kehidupan kamu. Oke, ya, ada Agustus, April, Juli, Januari, September, Maret, Februari, dan Juni. Kemudian sionya bisa jadi sio kamu atau sio dia, orang yang nanti akan datang ke kamu. Oke, ada monyet, ada tikus, ada naga, ada anjing, kuda, ular, kambing, dan babi. Oke, alfabetnya bisa nama kamu atau nama nanti seseorang yang akan datang atau inisial nama di antara kamu dengan dia. Oke. K, J, M, H, V, S, Z, P, X, E, L, Y, A, B, W, F, D, R, Q, N, T. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.